Malam itu, Ayu sedang menyusun skrip berita untuk tayangan investigasi Pekanan saat sebuah amplop coklat tua diselipkan ke bawah pintu redaksi. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan kaku dengan tinta yang tampak luntur. Untuk Ayu, bahas jika berani. Di dalamnya ada sebuah peta lusun, foto kabur sebuah gapura desa, dan secari kertas bertuliskan, "Desa itu tidak ada, tapi ada. Jangan sebut namanya." Merinding, Ayu menatap foto itu lekat-lekat di ujung lorong desa. Ada sosok perempuan berbaju putih berdiri diam. Wajahnya kabur seperti terbakar cahaya, penasaran, dan terbiasa menyelidiki hal-hal misterius. Ayu mencoba mencari lokasi di peta, tapi tidak ada desa dengan nama yang tertera. Bahkan koordinat GPS tidak mengenali lokasi itu. Anehnya, alamat itu mengarah ke sebuah kawasan hutan larangan di pinggiran Banyumas, yang menurut warga setempat sering hilang dari pandangan saat malam-malam tertentu. Wartawan lain menolak ikut. Ayu memutuskan berangkat sendiri, hanya ditemani kameranya. Keesokan malam, Ayu tiba di desa terdekat sebelum kawasan hutan. Warga enggan berbicara saat ia menyebutkan koordinat yang tertulis di peta. Seorang kakek penjual kopi hanya menatapnya dengan mata nanar dan berkata, "Kalau kamu ketemu gapura itu, jangan masuk saat azan maghrib belum usai. Kalau kamu dengar suara nyinden, tutup telinga, jangan ikut." Ayu tersenyum kecil, mengira itu hanya kepercayaan desa yang dilebih-lebihkan. Tapi perasaan tidak enak mulai merambat di dadanya saat malam turun dan kabut mulai menyelimuti jalan kecil yang mengarah ke hutan. Ayu berjalan perlahan mengikuti jalur di peta. Ujung jalan itu sunyi, tidak ada lampu, hanya derip angin dan suara binatang malam. Dan di ujung pandangannya berdiri sebuah gapura batu penuh lumut, persis seperti di foto. Tapi ada yang berubah, gapura itu kini dipenuhi kain putih yang mengikat tiap sisinya, seperti bekas sesajen. Di baliknya terlihat samar desa yang tak seharusnya ada. Ayu melangkah melewati gapura itu tepat saat gema azan maghrib terakhir menggantung di udara. Begitu ia menginjak tanah di balik gapura, hawa dingin langsung menyergap kulitnya seperti kabut es. Langit yang tadi oranye kini tiba-tiba gelap sepenuhnya. Kamera di tangannya mendadak mati, padahal baterai penuh. Ia mencoba menyalakannya kembali, tapi layar hanya menunjukkan interferensi aneh seperti wajah-wajah yang berkelebat terlalu cepat untuk dikenali. Desa itu sepi, terlalu sepi. Rumah-rumah panggung kayu berjajar dengan arsitektur kuno, seperti tak tersentuh peradaban modern. Tak ada lampu, hanya obor kecil menyala di beberapa sudut, namun tak terlihat siapa yang menyalakannya. Saat Ayu mengetuk pintu rumah pertama, tidak ada jawaban. Ketika ia mencoba membuka, pintunya terkunci rapat. Anehnya, semua pintu yang ia coba seperti telah dipaku dari dalam. Suara gamelan perlahan terdengar dari arah pusat desa. Lirih, tidak konsisten, seperti dimainkan dengan tangan gemetar. Ayu mengikuti suara itu, berjalan di antara rumah-rumah yang semuanya memiliki tirai putih berkibar pelan, sampai akhirnya ia melihat satu rumah yang pintunya terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara seseorang menggumam nyaring, seolah sedang membaca mantra. Ayu mendorong pelan pintu itu. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa, tapi lilin menyala di tengah ruangan. Dan di dindingnya tergantung puluhan foto wajah-wajah manusia yang matanya dicoret hitam. Di sudut ruangan ada satu meja altar kecil dengan satu kertas bertuliskan, "Besar, kau sudah membuka pintu yang tidak pernah dibuka. Kini kau harus membayar." Tirai putih di depan rumah itu tiba-tiba berkibar dengan keras, seperti ditiup angin kencang, padahal udara di desa sangat diam. Ayu segera berbalik dan melangkah cepat keluar. Tapi begitu ia menoleh, ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di balik tirai rumah seberang. Tinggi, kurus, dan kepala yang tampak tidak proporsional seperti mengenakan topeng. Tapi bayangan itu tak bergerak sedikit pun. Ia mencoba menyalakan kamera kembali,
Kali ini berhasil, tapi layar memperlihatkan sesuatu yang lain. Desa itu terlihat penuh orang berjalan pelan dalam baju putih kelabu. Wajah mereka tidak ada, hanya kulit halus, mengkilap. Tapi saat Ayu menurunkan kameranya, tak ada siapa-siapa. Saat kamera dihidupkan, dunia terlihat seperti paralel yang mengerikan dan desa itu hidup dalam bentuk yang seharusnya tidak dilihat manusia. Tiba-tiba terdengar suara perempuan bernyanyi nyaring dari arah hutan belakang desa. Suara sinden yang melengking tinggi, menyayat, seolah menggoda untuk diikuti. Ayu refleks menutup telinga, teringat peringatan kakek tua. Tapi tubuhnya mendadak berat, seperti ditarik ke arah suara itu. Dengan tenaga tersisa, ia berlari ke sebuah mushola tua yang berdiri miring di ujung desa. Begitu masuk ke dalam mushola, suara nyinden menghilang, tapi angin yang menusuk masuk dari celah-celah kayu seolah berbisik, tidak ada jalan keluar. Dinding mushola penuh coretan doa dan kalimat tauhid yang disilang dengan tinta merah. Dan di mimbar kecilnya, tergeletak kitab kuno, tapi saat Ayu menyentuhnya, kitab itu membakar tangannya dan suara jeritan menggema dalam ruangan yang sempit itu. Ayu duduk menggigil di sudut mushola, tangannya memerah seperti melepuh akibat kitab itu. Tapi tidak terasa panas, melainkan dingin yang menusuk hingga tulang. Di luar, langkah kaki mulai terdengar mengitari mushola, satu demi satu, seperti banyak orang yang berdiri mengelilinginya. Tapi saat Ayu mengintip keluar celah kayu, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, tok tok tok. Ketukan lembut menghantam pintu mushola, sekali, dua kali, tiga kali, kemudian hening. Lalu terdengar suara perempuan dengan nada memohon, "Boleh masuk, Bu Ayu?" Sudah ditunggu di rumah utama. Ayu terdiam, ia tidak pernah memperkenalkan nama pada siapapun di desa ini. Suara itu tahu namanya, ia menahan napas, tidak menjawab, tapi pintu terus diketuk, makin keras, makin cepat, makin marah. Lalu terdengar jeritan, "Buka!" Dan jendela kecil di sampingnya terhempas terbuka sendiri. Dari luar, muncul wajah pucat dengan mata hitam, sepenuhnya mengintip masuk. Wajah itu menghilang dalam sekejap, tapi meninggalkan bekas darah di kaca. Ayu keluar dengan pelan, menyusuri jalan tanah yang kini terasa seperti lumpur. Setiap langkah seperti menenggelamkannya lebih dalam. Di kejauhan, terlihat satu rumah yang berbeda, lebih besar, dengan lentera merah menyala di depan pintunya. Di depan rumah itu, berdiri perempuan berambut panjang menjuntai ke tanah, mengenakan kebaya hitam, tapi wajahnya tidak ada, hanya kulit kosong membulat. Ayu mencoba menghindari tatapan sosok tanpa wajah itu, meski sulit untuk tidak terpaku pada kengerian yang berdiri diam di bawah cahaya lentera merah. Dengan langkah ragu, ia menyusuri halaman rumah besar itu, satu-satunya bangunan yang tampak masih dihuni. Aroma dupa dan bunga kamboja menguar tajam, menusuk hidungnya hingga membuat mual. Saat ia mendekat, pintu rumah terbuka perlahan, seperti mengundangnya masuk di dalam rumah itu. Langit-langit tinggi dengan ukiran tua tergantung kain kafan memanjang ke bawah, seperti tirai. Lilin menyala di setiap sudut, menciptakan bayangan. Bergerak-gerak di dinding, di ruang tengah, duduk seorang wanita tua mengenakan selendang putih. Matanya tertutup kain hitam. Ia tidak berbicara, hanya mengangguk pelan saat Ayu masuk, seolah sudah tahu siapa yang datang. Wanita tua itu menunjuk ke kursi di depannya. Ayu duduk, tubuhnya gemetar. Wanita itu mengeluarkan sesuatu dari bawah meja kecil, sebuah cermin bundar, kusam, yang permukaannya seperti air beria. Ia mendorong cermin itu ke arah Ayu. Dalam pantulan cermin, Ayu melihat dirinya sendiri, tapi dengan mata hitam pekat dan senyum yang bukan miliknya. Lalu wanita itu berbicara lirih, "Kau sudah membuka mata setan, Nak. Pulang bukan pilihan." Lagi, sebelum Ayu sempat bertanya, cermin itu pecah sendiri. Dari pecahannya keluar kepulan asap hitam yang membentuk wajah-wajah menjerit. Wanita tua itu tersenyum,
kemudian perlahan-lahan lenyap, menyatu dengan bayangan. Di meja hanya tersisa secari kertas. Temui pemangku di punden sebelum malam ketiga. Kalau tidak, tubuhmu akan tetap di sini, tapi jiwamu akan dimiliki. Keluar dari rumah utama. Ayu mencoba menenangkan diri. Langit masih gelap, tapi jam tangannya menunjukkan pukul 2 siang. Waktu tidak berjalan normal di desa ini. Ia kembali menyalakan kamera dan menyusuri jalanan desa, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini, tapi setiap rumah yang ia lewati kini tampak berbeda, seolah berpindah tempat. Bahkan musola tadi sudah tak ada. Ayu berjalan ke arah hutan kecil di pinggir desa, mencari punden yang disebut dalam pesan tadi. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lebih cepat dan kacau seperti dimainkan dalam kemarahan. Pepohonan di hutan itu bergerak sendiri, daunnya seperti melambai-lambai memanggil. Ayu terus berjalan, hingga tiba di sebuah batu besar, berlumut, dikelilingi tulang-tulang binatang yang berserakan. Tiba-tiba, dari balik batu itu muncul seorang pria berpakaian seperti dukun zaman dulu. Kepalanya dibalut kain, dan di tangannya tergenggam tongkat penuh ukiran mantra. Matanya putih sepenuhnya, tak terlihat pupil. Suaranya dalam dan menggema, "Kau bukan tamu pertama, tapi mungkin bisa jadi yang terakhir." Ia menunjuk tanah di depan Ayu. Tanah itu merekah sendiri, memperlihatkan peti kayu penuh kain kafan. Pemangku itu berkata, "Desa ini menelan siapa saja yang datang tanpa izin. Kau sudah melanggar hukum tertua." Menyentuh jalan yang tak terlihat, Ina mengambil secarik rambut dari saku bajunya dan membakar di atas dupa. Aroma busuk menyebar dan tanah bergetar. Dari balik pepohonan terdengar jeritan, tapi bukan dari manusia. Sesuatu sedang bangkit. Tanah di sekitar punden mulai bergoyang. Ayu mundur. Tubuhnya basah keringat dingin. Dari dalam retakan tanah muncul tangan-tangan kurus. Kulitnya busuk dan berlendir. Mereka seperti merangkak keluar dari kubur, meraba-raba tanah seolah mencari sesuatu atau seseorang. Mata mereka kosong, namun tertuju langsung ke arah Ayu. Tak ada waktu untuk berpikir. Ia berlari menembus hutan, suara langkah-langkah mengikuti dari belakang. Setiap Ayu menoleh, selalu ada sosok di balik pohon. Kamera di tangannya kembali hidup sendiri, menampilkan gambar dari sudut yang tak masuk akal seperti ada kamera lain yang merekamnya dari ketinggian. Di layar terlihat bayangan besar melayang. Di atasnya memiliki sayap dari asap dan wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Sampai akhirnya Ayu keluar dari hutan. Ia melihat desa kembali, tapi kini berbeda. Rumah-rumahnya terbakar, langit merah darah. Warga desa berdiri diam di jalanan. Semuanya menatap ke arahnya. Mulut mereka terbuka lebar, tapi tidak mengeluarkan suara. Di tengah desa, berdiri altar batu besar yang sebelumnya tak ada di atasnya. Sesosok tubuh manusia tergeletak, diikat dengan benang merah. Tubuh itu adalah dirinya sendiri. Ayu terpaku melihat tubuhnya sendiri terbaring di atas altar batu. Tubuh itu mengenakan baju yang sama persis, dengan luka bakar di tangan kanan tepat di tempat yang terkena kitab dari musola. Tapi mata tubuh itu terbuka dan menatap Ayu. Mulutnya bergerak tanpa suara. Namun Ayu tahu ia sedang mengucapkan sesuatu. "Kau bukan di sini lagi." Tiba-tiba sekelilingnya berubah. Desa yang tadi terbakar kini terlihat utuh. Tapi langit tetap merah gelap. Warga desa mulai berjalan perlahan mendekat ke altar, satu persatu, sambil membawa lilin hitam dan potongan tubuh hewan. Seorang anak kecil membawa kepala ayam dengan mata masih terbuka, meneteskan darah ke tanah. Tak ada suara selain napas mereka berat, serak, dan tidak manusiawi. Tubuh Ayu yang terbaring perlahan mulai tersenyum. Namun senyuman itu terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Wajahnya meregang, dan dari kulitnya muncul tangan kecil seperti tangan bayi, mencoba keluar dari balik daging. Ayu menjerit dan berlari dari sana, tapi setiap aran
yang ia tuju mengarah kembali ke altar. Desa itu menjadi labirin tak terlihat. Akhirnya, ia menjatuhkan diri ke tanah, menangis dalam ketakutan. Dari balik pepohonan, suara pemangku terdengar lagi. Jiwamu sudah diambil, tapi tubuhmu belum sepenuhnya mereka kendalikan. Kau masih bisa kembali, kalau kau berani mengambilnya kembali dari tangan pemuja pertama. Pemangku membawa Ayu ke sebuah rumah tua yang nyaris runtuh, dindingnya penuh cakar dan tanda darah mengering. Disinilah ia tinggal, katanya sambil menunjuk ke pintu yang tertutup rapat dengan rantai. Pemuja pertama yang membuat perjanjian agar desa ini hidup selamanya dengan menukar waktu dan jiwa siapapun yang masuk. Ayu mendorong pintu itu perlahan, bau bangkai menyambutnya begitu pintu terbuka di dalam rumah. Dindingnya dipenuhi tulisan aksara kuno yang tidak ia kenali. Di tengah ruangan duduk seorang pria kurus kering dengan rambut panjang hingga menyentuh lantai. Ia mengenakan topeng kayu dan tubuhnya tertutup benang merah dari kepala hingga kaki. Pria itu tidak bergerak, tapi begitu Ayu melangkah masuk, ia mendesis taum tubuh baru, segar. Suaranya seperti daun kering yang digasap. Ia mengangkat tangannya dan seluruh rumah bergetar. Dari langit-langit turun makhluk kecil seperti kelelawar tak bersayap, menggigit udara. Pria itu berdiri dan membuka topengnya. Wajahnya seperti kulit manusia lain yang dijahit, tidak memiliki bentuk tetap. Ayu mencabut pisau kecil yang ia temukan dari altar sebelumnya dan menusuk benang merah di tubuh pria itu. Jeritan menggema. Seketika rumah itu mulai runtuh dan tubuh pemuja terbakar oleh cahaya dari luka di dadanya. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik pada Ayu, "Aku hanya penjaga yang kau cari, tinggal di dimensi sebelah. Desa ini hanya pintu pertama." Pemangku mengajak Ayu ke rumah kaca di ujung desa. Rumah itu seluruhnya terbuat dari cermin tua yang retak. Kalau kau ingin kembali, kau harus masuk ke dimensi mereka. Dunia di balik cermin, tapi tak ada jaminan kau bisa pulang. Ayu menatap pantulan dirinya di salah satu cermin. Kali ini pantulan itu tidak mengikuti gerakannya. Ia berkedip sendiri dan tersenyum. Tanpa ragu, Ayu menyentuh cermin itu. Tangannya menembus seperti air. Begitu seluruh tubuhnya masuk, dunia berubah drastis. Ia berada di desa yang sama, tapi semua warnanya terbalik. Langit putih, tanah hitam, dan rumah-rumah mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. Udara terasa berat dan berdingin seperti jantung. Makhluk-makhluk tak berbentuk mulai bermunculan. Beberapa berjalan tanpa kepala, yang lain hanya bayangan panjang yang menyusup di tanah. Mereka semua berbisik nama Ayu, 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 milik kami sekarang. Daging baru. Ia terus berjalan hingga menemukan rumah utamanya di dunia ini. Rumah dari ranting dan tengkorak manusia di dalamnya. Berdiri sosok Ayu yang lain, tapi sosok itu mengenakan pakaian ritual dan di tangannya membawa jantung manusia yang masih berdetak. "Kalau kau ingin kembali, bunuh aku," kata sosok itu. "Tapi kalau kau gagal, aku akan menggantikanmu di dunia nyata." Ayu menatap dirinya sendiri. Sosok di hadapannya bergerak cepat, seperti kilatan cahaya, menghantamnya hingga tubuhnya terpental ke dinding. Dinding itu ternyata daging hidup, berdenyut dan lengket. Ayu berguling dan mencabut pecahan kaca dari lantai, melukai tangan sosok bayangannya. Tapi darahnya hitam dan mendesis seperti asam. Pertarungan antara dua versi dirinya berlangsung brutal. Sosok itu bisa membaca pikirannya, menyerang titik kelemahan emosi. "Kau takut ditinggal, kau tak punya siapa-siapa, dunia nyata pun membuangmu," bisiknya sambil menusuk luka lama di hati Ayu. Tapi Ayu mengingat semua yang ia lalui: gapura, musola, cermin, dan tubuhnya yang terikat di altar. Dengan amarah dan ketakutan yang menyatu, Ayu menusukkan pecahan kaca ke dada sosok itu. Tubuhnya mencair seperti lilin, menjerit nyaring hingga di saat cermin runtuh. Segalanya meledak dalam cahaya putih. Ayu terlempar ke ruang kosong sunyi tanpa arah.
Tapi suara pemangku kembali terdengar. Kalau kau ingin kembali, ambil nafas terakhir dari dirimu sendiri. Ayu membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di altar batu. Tubuhnya yang sebelumnya terbaring kini hanya tinggal abu. Tapi ia merasa masih ada sesuatu yang tertinggal, jiwanya belum sepenuhnya kembali. Langit di atasnya menunjukkan waktu subuh. Gema azan dari desa jauh bergema samar, membawa ketenangan yang ganjil. Pemangku muncul di sisi altar, kini tampak tua dan lelah. Waktumu hampir habis, kau harus kembali sebelum ayam pertama berkokok. Kalau tidak, kau akan menjadi penunggu selanjutnya. Ayu bertanya, bagaimana caranya? Pemangku mengulurkan kendi kecil, minum ini, tapi satu dari dua dunia akan hilang selamanya, dunia mereka, atau dunia yang kau tinggalkan. Ayu menatap kendi itu, lalu menutup mata. Ia meminum isinya, rasa pahit, seperti darah dan tanah basah. Tubuhnya bergetar hebat, dan semua bayangan, suara, dan rasa sakit mengalir keluar dari pori-porinya, lalu gelap. Saat ia membuka mata, ia berada di ruang redaksi tempatnya bekerja. Ruangan redaksi tampak seperti biasanya, dataran kerja penuh kertas, komputer menyala, dan suara printer berdengung. Tapi ada yang aneh, semua orang berdiri membelakanginya, diam, tak bergerak. Ayu melangkah pelan, menyapa mereka satu persatu, tapi tak ada yang menjawab. Saat ia menepuk pundak salah satu rekannya, tubuh itu roboh dan tidak punya wajah. Semua orang di ruangan itu kini berbalik, menunjukkan wajah datar tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka mulai mendekat, pelan tapi pasti. Ayu berlari keluar gedung. Di jalanan kota, semua kendaraan berhenti, warga berjalan seperti zombie, dan semua iklan digital memunculkan wajahnya dengan tulisan besar, "Dia milik kami." Ia menjerit, menyadari ia belum kembali ke dunia nyata. Atau mungkin ia sudah tak bisa lagi membedakan yang nyata. Ayu berlari sejauh mungkin, hingga tiba di stasiun televisi tempat ia biasa merekam. Saat ia masuk ke ruang studio, layar besar di depannya menunjukkan rekaman terakhir dari kameranya. Tapi video itu menunjukkan dirinya sedang berjalan masuk ke desa lagi, dengan pakaian yang sama, di waktu yang sama, seolah semuanya berulang dari awal. Tiba-tiba, lampu studio padam. Suara langkah kaki menggema, dari balik bayangan, keluar pemangku. Kali ini mengenakan jas, wajahnya tetap sama. Hanya matanya berubah menjadi hitam seluruhnya. Ia berbisik, "Kau minum dari kendi yang keliru. Kau kembali ke dunia bayangan, bukan dunia manusia." Ayu mencoba melarikan diri, tapi setiap pintu yang ia buka membawa kembali ke ruangan yang sama. Dunia telah berubah menjadi lingkaran. Setiap jalan, setiap tempat, setiap orang, hanyalah bayangan dari yang pernah ada. Pemangku menjelaskan, dunia ini adalah hasil dari terlalu banyak jiwa yang tertinggal. Mereka menciptakan dunianya sendiri, dan kau salah masuk di luar studio. Langit membelah dua, separuh terang, separuh gelap, seperti sobekan dimensi. Ayu menyadari ia harus mencari celah yang menghubungkannya dengan dunia nyata. Ia mengingat satu hal, tubuhnya terbakar di altar. Jika ia bisa kembali ke sana, mungkin ia bisa memperbaiki jalur yang salah. Tapi bagaimana caranya keluar dari lingkaran dunia bayangan ini? Di tengah kota, ia menemukan sebuah sumur tua. Seorang anak kecil berdiri di dekatnya, menunjuk ke dalam dan berkata, "Di bawah sana, kamu bisa pulang. Tapi jangan buka mata selama turun, kalau tidak, kamu akan lihat mereka." Ayu mengangguk, lalu perlahan menuruni sumur yang dalam dan gelap. Di dindingnya terdengar bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami. Ia menutup mata, menghitung langkah, tapi suara-suara di sekelilingnya terus menggodanya. "Lihat kami mantanmu, kami sahabatmu, kami ibumu." Tangannya gemetar, ia hampir membuka mata, tapi berhasil menahan. Saat kakinya menyentuh dasar sumur, ia membuka mata dan melihat gapura desa itu. Tapi kini dengan tulisan,
Selamat datang di dirimu sendiri, Gapura. Itu menyala merah seperti terbakar. Ayu berjalan melewatinya dan kembali masuk ke desa, tapi kali ini, semua rumahnya adalah kenangan masa lalunya. Ada rumah lamanya waktu kecil, kamar masa remaja, ruang kantor tempat ia dulu dipanggil ayahnya. Sebelum meninggal, semua ruang itu bersatu menjadi satu desa aneh penuh ingatan. Di tengah desa, berdiri cermin besar, cermin pertama yang ia temui saat masuk ke dunia cermin. Tapi kini, ia bisa melihat tubuh aslinya di seberang, terbaring di rumah sakit, dikelilingi alat medis dan suster yang panik. Jiwanya masih bisa kembali. Tapi cermin itu dijaga oleh sosok tinggi berbaju hitam dengan topeng rotan penjaga jiwa. Penjaga itu berkata, "Jika kau masuk, kau tak boleh bawa kenangan dari desa ini, termasuk orang-orang yang kau cintai, rasa dendammu, dan ketakutanmu." Ayu gemetar. "Kalau aku lepaskan semuanya, siapa aku?" Penjaga itu hanya menjawab, "Kalau kau tidak lepaskan, kau bukan siapa-siapa." Ayu berdiri di depan cermin dan perlahan merobek selembar kertas dari sakunya foto dirinya bersama almarhum ibunya. Ia membakar kertas itu. Dan saat api menyala, cermin terbuka seperti pintu air. Ayu melangkah ke dalam cermin, cahaya menyilaukan membutakan matanya. Ia merasa tenggelam dalam air yang panas, lalu dingin, lalu hampa, sampai akhirnya ia membuka mata di rumah sakit. Seorang dokter menjerit, "Dia sadar. Cepat, stabilkan nadinya." Ayu menarik nafas panjang. Tubuhnya sakit luar biasa. Tapi ia tahu, ia hidup kembali. Ibunya yang seharusnya telah tiada, tidak ada di ruangan itu. Tidak ada siapa-siapa selain perawat dan dokter. Seorang polisi menunggu di luar dan berkata, "Kami menemukan yang pingsan di hutan larangan, tak jauh dari Gapura. Batu, sudah 3 hari Anda hilang." Ayu hanya mengangguk. Ia tidak ingin bicara, tidak siap menjelaskan apapun. Malam harinya, saat sendirian, Ayu membuka kameranya. Ajaibnya, rekaman tetap utuh. Tapi bukan hanya rekaman dirinya, kamera itu merekam dunia cermin. Dan lebih menyeramkan lagi, di menit terakhir, terlihat dirinya masih berdiri di desa itu, tersenyum ke kamera, lalu berkata, "Ayu sudah kembali. Tapi siapa yang kalian bawa keluar?" Hari-hari setelah keluar dari rumah sakit, terasa ganjil. Ayu mulai kembali bekerja, tapi sering merasa seperti diikuti. Bayangannya kadang bergerak tak sesuai tubuhnya. Kadang ia melihat seseorang yang mirip dirinya di pantulan kaca gedung, namun mengedip lebih dulu sebelum ia berkedip. Semakin hari, semakin sering suara nyinden terdengar. Saat malam, Ayu mencoba meditasi, terapi, bahkan ruqyah, tapi semuanya gagal. Ustaz yang datang ke rumahnya berkata, ada sesuatu yang menempel. Tapi, ini bukan jin, ini lebih tua, lebih dalam. Ia menyuruh Ayu membakar semua benda dari hari kejadian, termasuk kameranya. Tapi saat kamera dibakar, suara jeritan panjang terdengar dari dapur rumahnya. Saat Ayu ke sana, lemari es terbuka sendiri. Di dalamnya, tertulis dengan darah, "Aku yang kembali." Ayu pergi ke pesantren tua di lereng pegunungan, tempat para santri terkenal menangani kasus berat. Di sana, ia diruqyah selama 3 malam berturut-turut, tapi malam ketiga menjadi neraka. Api muncul sendiri dari sajadah. Air zam-zam berubah jadi darah, dan salah satu ustaz kerasukan sambil tertawa. Bukan dia yang harus diusir, tapi kalian semua. Pintu kamar Ayu terkunci. Dari balik jendela, terlihat dirinya sendiri sedang berdiri di luar, menatap ke dalam. Matanya sepenuhnya putih. Ustaz utama mengambil batu hitam dan meletakkan di dada Ayu. Tubuh Ayu bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara wanita tua, "Kalian terlambat. Desa sudah masuk ke dunia kalian. Jalan itu sudah terbuka." Saat pengusiran selesai, semua santri pingsan. Ayu hanya bisa duduk di tengah lingkaran garam. Tubuhnya lemas, tapi dia sadar satu hal.
Dirinya bukan korban, ia adalah pintu pemangku. Muncul kembali dalam mimpinya, tapi kini dia tidak menyamar. Ia memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya, tubuh setengah arang, setengah cahaya. Kau membawa desa itu keluar dari tempatnya. Sekarang jalan itu tak bisa ditutup lagi, kecuali kau kembali ke sana sebagai penjaga baru. Ayu menolak, tapi malam-malam berikutnya, satu persatu orang yang pernah menolongnya mulai menghilang. Ustaz, perawat, bahkan satpam rumahnya ditemukan gila. Rumah-rumah di kotanya mulai menunjukkan tanda tirai putih berkibar. Suara nyinden di jam 3 pagi, dan kabar orang-orang menghilang. Setelah melihat Gapura, Ayu sadar. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah menjadi penutup sendiri. Ia kembali ke hutan. Malam Jumat Kliwon, ia berdiri di depan gapura batu itu, membakar tubuhnya sendiri dengan api dupa, dan membaca doa. Tapi sebelum api membakar seluruh tubuhnya, ia menoleh ke kamera terakhirnya dan berbisik, "Kalau kau lihat gapura ini, jangan lewat. Aku akan menunggumu di sana." Tak ada yang pernah melihat Ayu lagi setelah malam itu. Polisi hanya menemukan kamera terbakar dan kain putih penuh darah. Tapi seminggu kemudian, video pendek muncul di internet, berdurasi 13 detik, menunjukkan sosok wanita berdiri di depan gapura batu dengan wajah tak terlihat, hanya mata hitam. Yang menyala video itu langsung dihapus, tapi siapapun yang menontonnya menghilang dalam 7 hari, dan saat malam turun, di tengah suara nyinden dari kejauhan, selalu terdengar satu bisikan, "Jalan ini sudah terbuka, kau hanya perlu melangkah."